Film ini berkisah tentang seorang ayah yang diperankan oleh Donnie Yen. Karena kesalahannya sendiri meninggalkan anaknya di tengah hutan. Dia harus menerjang badai salju demi mencari anaknya yang tersesat. Langsung saja, kita mulai filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang masih kecil. Selintas tidak ada yang aneh dari liburan mereka. Si ayah bernama Ade dengan sabar menuruti kemauan anak sulungnya yang bernama Lele. Saat itu cuaca dingin ekstrim sedang melanda. Mereka pun terancam batal ke Danau Tian, seperti yang sudah dijanjikan oleh Ade. Namun, Lele tak mau jika sampai gagal. 今天天池的陆丰了。不要！我要去天池看天池水怪，我答应给同学拍照片。 Akhirnya Ade mencari jalur lain biar sampai ke Danau Tian. Di tengah perjalanan, 我有单子。掉坑里了。 di saat Ade mengeluarkan roda mobil dari parit yang tertutup salju, Lele dengan bandelnya justru mengganggu rusa dan berkeliaran di jalan hingga nyaris tertabrak mobil. Ulah Lele tampaknya memancing emosi Ade. Sudah capek-capek malah adiknya susah diatur. Karena itu, Ade memberi Lele pelajaran. Ade memberi Lele pelajaran dengan meninggalkannya sendiri di gubuk. Lalu tak lama kemudian, Ade begitu merasa bersalah dan menjemput Lele. Tapi sayangnya, Lele telah menghilang dan film baru saja dimulai. 来了，别煽着我气。来了。 Ade segera mencari Lele kemana-mana, tapi terlalu sulit untuk turis sepertinya. Alhasil, ia dan istri bergegas menemui kepolisian setempat. Usai terlibat debat sengit, polisi akhirnya mau menurunkan tim untuk melakukan pencarian. Langkah pertama, pihak polisi menyalakan kembang api sebagai penanda kalau saja Lele tersesat. Namun upaya ini tidak menemui titik terang, sehingga kepolisian menghentikan pencarian sementara karena para tim juga kelelahan usai seharian bekerja. Hal ini tak berlaku buat Ade yang kehilangan anaknya. Ia memaksa tim untuk terus melakukan pencarian. Bahkan Ade kini menyetir sendiri di tengah cuaca badai dan ditemukan nyaris hanyut di sungai. Di sisi lain, istri Ade kembali ke hotel dan bertemu dengan turis lain. Setelah bercerita musibah kehilangan anaknya, turis lain berinisiatif menyebarkan berita itu ke internet. Dengan begini, banyak orang bisa membantu mencari Lele. Kembali ke tim pencarian. Kini kepolisian bekerja sama dengan tim SAR yang intens melakukan pencarian. Di tengah situasi ini, Ade dan istrinya datang memberikan syal peninggalan Lele. Namun sayangnya, syal itu sudah dicuci, sehingga susah anjing mendeteksi untuk mengenali baunya. Hari pun mulai pagi. Ade ikut bersama tim SAR di bawah pimpinan kapten, menyisir jalanan bersalju. Saat ditemukan serigala mati, Ade dan istrinya sempat kalut karena dari kejauhan mengira itu adalah anaknya. 哥哥说过他要去天池。你咋知道孩子会去天池？ Lalu Ade teringat keinginan besar Lele ke Danau Tian. Ia pun meminta kapten untuk mencari Lele ke sana. Tapi kapten sudah mempunyai rute sendiri. Ade merasa lebih tahu anaknya, sehingga ia dengan keras kepala pergi ke Danau Tian. Para tim SAR kelelaban melihat Ade menyeberangi sungai. Akan tetapi, Ade terus menerjang dengan bayangan Lele yang bertengkar dengannya. Pada akhirnya, Ade berhasil menyeberangi sungai itu dan menemukan potongan jaket yang diduga punya Lele. Alih-alih ke hilir, Ade kekeh mengarahkan tim ke Danau Tian. Namun keadaan berbalik saat Ade keceplosan menceritakan penyesalannya. 是我拉了他一段，跑到一个小屋里，地下教训他，5分钟回来就接他。 Mendengar kelalaian Ade, tim SAR langsung marah karena pencarian mereka jadi sia-sia. Untungnya saja, atas nama kemanusiaan, mereka tetap meneruskan pencarian ini dan membagi tim menjadi 2. Sementara itu, ada banyak orang di internet yang menanggapi kasus hilangnya Lele. Ada yang mengaku melihat Lele di sana, ada yang mengaku melihat Lele di sini. Hal ini tentu menjadi harapan untuk Ade. Tapi bagi polisi, ini justru merepotkan kerja mereka karena bisa saja hanya iseng atau penipuan. Di saat mereka ribut, turis lain justru merekam dan mengunggahnya ke sosial media. Alhasil, urusan semakin ribet saja. Orang-orang menganggap polisi bertingkah kejam ke bapak yang sudah kehilangan anaknya. Lalu besoknya, orang-orang dan wartawan mengerumuni pihak kepolisian. Sudah kepulangan capek, ditambah urusan yang semakin ribet. Polisi pun membocorkan kalau Ade yang meninggalkan anaknya sendiri. Kini wartawan berbalik mengerumuni Ade dan istrinya. Di tengah ribut-ribut itu, istri Ade pingsan dan dilarikan ke rumah sakit.
Keadaan bertambah serius. Kini kepolisian yang menjadi sorotan harus menemukan Lele. Sementara itu, Ade larut dalam kenangan-kenangan indah bersama anaknya. Meski begitu, fakta ia meninggalkan Lele juga tidak lepas dari perhatian publik, sehingga orang-orang tidak jadi kasihan. Hal ini juga yang memicu pihak polisi menginvestigasi sikap Ade bersama anaknya, dan istrinya justru memberikan kesaksian. Ade yang suka menelantarkan Lele seperti lupa menjemputnya, lalu berakhir marah-marah. Kejadian ini ternyata membuat hubungan rumah tangga Ade dan istrinya ikut retak. 你是故意的吗？你说什么？因为你根本就不需要我们。 Kini semua kesalahan dilimpahkan pada Ade yang tiba-tiba saja mendapatkan SMS mencurigakan. Ade bergegas mendatangi penculik yang meminta tebusan jika Lele mau selamat. Dengan sisa-sisa keberanian, Ade pergi sendiri ke markas penculik. 孩子呢？ Di sana mereka mengancam Ade untuk menyerahkan uangnya jika mau anaknya dalam karung ini diserahkan. Meski sudah tahu itu bukan Lele, tapi Ade tetap memberikan uang itu dan melakukan perlawanan yang berakhir babak belur. Untungnya saja muncul bala bantuan dari kepolisian yang meringkus komplotan kriminal. Meski bukan Lele, tapi Ade berhasil menyelamatkan entah anak siapa. Dari sini kepolisian menyadari kalau Ade bukan orang jahat seperti yang orang banyak katakan. Hari berganti malam, angin super kencang menerpa daratan bersalju. Tim pencari masih kompromi dengan cuaca, namun Ade tidak bisa terus menunggu. Kini tim terbagi dua, ada yang setuju untuk meneruskan pencarian, tapi ada juga sebagian yang berhenti. Di situ kepolisian bercerita tentang kisah lama 3 anak yang menghilang di tengah badai salju. 1 anak berhasil diselamatkan hidup-hidup dan kini ada di antara mereka menjadi bagian tim SAR, yang artinya harapan itu terus ada dan semangat kemanusiaan harus tetap hidup dalam hati tim SAR. Akhirnya tim yang setuju meneruskan pencarian kembali turun ke lapangan. Bersama anjing pelacak, mereka menembus angin super kencang, meski harapannya semakin kecil. Di tengah pencarian ini, ada kabar tentang pria yang dirawat dari rumah sakit setelah mobilnya terjebak salju saat menolong anak yang pingsan. Kini pencarian mengerucut ke mobil itu. Mereka mengira Lele terjebak dalam mobil itu setelah ditolong pria yang kini koma. Namun bencana mulai datang. Badai salju yang datang tiba-tiba mengancam nyawa tim pencari. Longsor salju mengempas para anggota yang sekuat tenaga menyelamatkan diri. Kepolisian dan Ade terseret jauh. Kepolisian mengutamakan keselamatan Ade, sehingga melepaskan Ade. Ia membiarkan dirinya dihantam bentaman salju. Usai badai salju reda, tim SAR kini berganti menyelamatkan para anggotanya dari timbunan salju. Mereka terus mencari keberadaan satu persatu anggotanya, sampai tersisa Kapol dan Ade. Dengan kesedihan mendalam, Kapol akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal. Sementara itu, Ade masih hilang dalam timbunan salju. Dalam ingatannya, ia terbayang kenangan indah bersama keluarganya. Mereka menjalin keluarga bahagia, meski sempat kesusahan masalah ekonomi. Sampai akhirnya, ucapan Lele membuat Ade sadar. Dengan lirih, ia meminta bantuan dan dilarikan ke rumah sakit. Baru saja tersadar, Ade sudah ingin kembali mencari Lele. Ade tidak peduli, meski istrinya mencegah kepergian Ade. Dan di lorong rumah sakit, Ade melihat semua tatapan kebencian dari korban dan keluarganya. Bahkan anak Kapol tidak bisa menahan emosinya dan langsung menyerang Ade. Kekacauan pun tidak bisa dihindari lagi. Seketika, Ade meraih pisau dan mengancam untuk bunuh diri. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Untungnya saja, aksinya ini berhasil dihentikan oleh istri Ade. Di tengah keputusasaannya itu, Ade melihat pria yang koma setelah kecelakaan mobilnya. Kini Ade pun bertekad untuk mencari mobil itu, karena percaya ada Lele di dalamnya. Ade bersama tim mencari akhirnya pergi ke lokasi kecelakaan, namun mereka kembali menghadapi masalah. Karena tidak ingin jatuh banyak korban lagi, Ade bersikeras untuk pergi sendiri saja. Ia pun sempat tercebur dalam bongkahan es yang retak, tapi Ade tetap meneruskan perjalanannya. Sampai pada akhirnya, pencarian ini menemukan titik terang. Ade menemukan mobil itu dan benar saja, Lele ada di dalam mobil. Sekuat tenaga, Ade menghancurkan kaca mobil untuk mendekati Lele.
Saat mobil tertarik, otomatis tim SAR yang juga memastikan keselamatan Ade ikut terseret. Akhirnya, Ade melepaskan tali yang mengikatnya, lalu berenang bebas untuk menyelamatkan Lele. Sementara itu, Dongzi mengecek kondisi di dalam air es. Mereka pun bergegas menghancurkan untuk menembus ke dalam. Tak lama kemudian, bantuan segera datang. Kini semua bekerja keras sampai akhirnya namun, ini tidak berlaku untuk Ade yang kini semakin jauh tenggelam. Ketika Lele pulih, ia bermimpi tentang ayahnya. Tapi kebenarannya, Ade sudah tidak ada. Usai menyelamatkan hidup Lele, mereka bertiga pun melanjutkan hidup tanpa kehadiran Lele. Dan film pun tamat.